Guys, seriusan gue suka banget sama awal musim kayak gini. Kenapa? Karena banyak banget anime baru yang masih sangat fresh. Emang awal musim itu bulan apa aja, Bang? Sini biar gue jelasin. Januari itu awal musim dingin, April itu awal musim semi, Juli itu awal musim panas, dan Oktober awal musim gugur. So, pada video kali ini kita akan memulai sebuah anime baru yang seriusan ceritanya bakal bikin para wibu jombli salting sendiri pas nontonnya. Bagaimanakah ceritanya? Oke lah, daripada kalian semua penasaran lagi keburu Wakanda kerugian 271 triliun, mending kalian semua ngepush dulu tombol subrek, like, dan sekalian aktifin lonceng notifikasi di bawah, biar channel WAM2 kita bisa mencapai 200.000 subrek di tahun ini. Oh ya, jangan lupa buat follow gua ya guys, linknya bisa kalian sikat di bawah. Dan kalau kalian mau support gue dalam bentuk lain, join aja membership gocengannya WAM2. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Mau no Oregadore Elf episode pertama. Scene diawali dengan memperlihatkan sebuah kastil terpencil jauh di dalam hutan. Di dalam kastil itu terdapat sesosok mage yang amat sangat ditakuti dan sangat-sangat dibenci oleh semua orang. Zagan adalah nama dari mage tersebut. Siapakah gadis elf ini? Kenapa dia memakai sebuah kalung berantai? Apa yang sebenarnya terjadi? Tenang, karena kisah mereka berdua baru aja dimulai. Scene mundur ke pagi hari sebelum mereka bertemu. Nampaklah seorang gadis yang baru aja diserang oleh rekannya sendiri. Di saat si Mayas yang mau mendekatinya, si gadis terlihat menamparnya hingga membuat kulit palsunya itu terlepas dalam seketika. Coto mate kudasai. Jangan berpikiran kotor dulu ya guys. Si Mayas palsu ini bukannya mau berhasil oleh dengannya, melainkan mengupas kulit wajah seorang virgin sepertinya untuk dijadikan katalisator. Mendengar ucapannya barusan, si gadis pun langsung menyadari bahwa Mayas palsu itu adalah seorang mage. Namun ketika si Mayas palsu yang ingin segera melakukannya, secara tiba-tiba melihat dan mendengar sosok Zagan si maga antisosial di sana, Mayas palsu itu pun sangat-sangat terkejut karena dia nggak sadar telah memasuki teritorinya si Zagan. Tanpa ampun Zagan terlihat membunuh si Mayas palsu itu dengan cara meremukkan kelapanya sampai hancur. Melihat si gadis yang pingsan karena belum pernah melihat darah sebelumnya, sontak hal itu membuat Zagan yang bablas pun berniat menggunakan sebuah sihir yang bernama Sakamake NK. Apa yang diubah oleh Zagan barusan hanyalah kondisi baju dan menghilangkan semua darah tadi. Sedangkan untuk ingatannya, si gadis pasti masih mengingat bahwa rekan palsunya itu adalah seorang mage jahat. Di saat Zagan yang mendapati si gadis yang memakai sebuah kalung salib, Zagan menyadari bahwa gadis itu adalah orang dari gereja yang juga menjadi musuh bebuyutan dari mage sepertinya. Meski tahu akan dituduh sebagai pelaku semua keburukan yang terjadi, namun Zagan merasa nggak masalah karena udah terbiasa dengan semua itu. Melihat lingkaran sihirnya yang seperti dibajak oleh sihir lainnya, Zagan bisa langsung tahu bahwa pembajakan itu dilakukan oleh rekan sesama magenya sendiri yang bernama Barbatos. Meski kelihatan jahat, tapi si Barbatos ini bisa dibilang satu-satunya orang yang menjadi teman ngobrolnya si Zagan. Berkat orang ini jugalah kita jadi mengetahui bahwa Zagan adalah seorang mage yang hanya peduli pada buff power magic untuk dirinya sendiri. Yang bahkan Zagan juga terkenal karena dirinya sangat apatis terhadap sekitar, bahkan gak peduli dengan sesamanya. Melihat si gadis yang dirasa memiliki kekuatan sihir yang cukup kuat, Barbatos pun meminta rekannya itu untuk menyerahkan gadis itu padanya. Namun jelas Zagan langsung menolaknya karena merasa sihir yang butuh tumbal adalah hal yang sangat konyol baginya. Setelahnya, Zagan yang mau balik buat menolep lagi pun langsung dihentikan sama Barbatos. Nah, di saat keduanya yang sedang membahas tentang umur para mage, si Barbatos ini pun memulai topik pembicaraan tentang Raja Iblis Markosias.
di mana Raja Iblis di anime ini berjumlah 13. Dan salah satu di antaranya ada satu sosok Raja Iblis yang baru kemarin mengembuskan napas terakhirnya di usianya yang ke 1000 tahun. Meski merasa kesal dengan sifat Barbatos, tapi Zagan tetap menanyakan apa berita yang mau disampaikan olehnya. Barbatos pun memberitahukan bahwa pelelangan besar akan segera diadakan di sekitar Kianoides. Kabar juga mengatakan bahwa beberapa produk berharga juga akan dilelang di sana. Dan salah satunya ialah warisan sang Raja Iblis Markosias. Tertarik dengan warisan tersebut, Zagan memutuskan buat ikut dengan Barbatos karena si Kamfretos ini yang sedang bokeh-bokehnya dan butuh dompet berjalan seperti Zagan. Barbatos yang berjanji akan memberikan cewek sebagai gantinya pun jelas langsung ditolak oleh Zagan. Karena dirinya merasa cewek adalah hal yang sangat merepotkan bagi dirinya. Melihat beberapa kesatria yang seperti sedang sibuk di sana, Zagan penasaran dan langsung diberitahukan oleh si Barbatos bahwa itu ada kaitannya dengan kasus penculikan berantai para gadis muda yang ada di kota itu. Dirinya juga memberitahukan bahwa Zagan juga dijadikan salah satu orang yang dicurigai sebagai pelakunya. Mendengar hal itu tentunya si Zagan merasa konyol karena selama hidupnya dirinya selalu berpikiran memakai tumbal untuk sihir adalah sesuatu hal yang sangat-sangat merepotkan baginya. Setibanya mereka di kursi pelanggan, napakah pelelangan yang telah dimulai. Barbatos kemudian ngasih tahu ke rekan maganya itu soal beberapa maga terkenal yang turut hadir di sana. Kimaris sang pedang hitam, Grimory si maga wanita, dan Wolfros sang arwah. Mendengar ketiga nama itu yang memiliki gelar atau julukan, tentunya Zagan menyadari bahwa orang-orang itu adalah maga yang sangat kuat. Mereka bertiga termasuk Zagan dan juga Barbatos adalah calon Raja Iblis berikutnya, menggantikan Markosias yang kini telah tiada. Scene lalu akan berpindah sebentar ke Grimory dan juga Kimaris yang sedang membicarakan Barbatos dan juga Zagan. Berbeda halnya dengan Barbatos yang ternyata memiliki julukan api penyucian, Zagan adalah satu-satunya calon Raja Iblis yang tidak memiliki gelar ataupun nama julukan sama sekali. Dan pada akhirnya lelang mencapai bagian penghujungnya. Nah, disinilah semua orang akan sangat-sangat terkejut karena produk terakhirnya itu ternyata bukanlah warisan Raja Iblis seperti yang dirumorkan sebelumnya. Rupa-rupanya seorang elf dapat dijadikan produk terakhirnya dan yakini merupakan elf terlangka karena terlahir dengan rambut berwarna putih. Setelah si S-Player memberitahukan semua spesifikasi dan kegunaan elf mantap yang satu ini, lelang pun dibuka di angka 10.000 koin Kuryote. Namun secara tidak terduga Zagan memberikan penawaran yang seriusan gak ngotak sama sekali. Di tengah Zagan yang masih gremeng gak jelas tentang betapa anehnya dak-dikduk di hatinya barusan, Barbatos yang masih percaya kabar buruk tentang Zagan pun mempertanyakan sihir macam apa yang mau diujinya pada gadis elf tersebut. Setelah Zagan tiba di hadapan gadis elf itu, napakah ia yang kebingungan harus mengatakan apa padanya. Dan saking introvert serta antisosialnya si Zagan ini, hal itu membuatnya kesulitan berkomunikasi dengannya. Sehingga membuat apa yang diucapkannya malah terdengar ambigu, apalagi ketika si S-Player yang memberitahukan detail spek gadis itu yang selalu dijaga supaya tidak terkotori dan diyakini sihir biasa takkan mungkin berpengaruh sama sekali padanya. Dan ya, inilah awal kisah dari seorang maga introvert yang sebelumnya ngomong Cewek adalah hal yang sangat merepotkan, tapi dia malah jatuh cinta pada seorang budak elf kawaii dengan aset super duper mantapnya. Scene lalu akan kembali ke awal cerita. Napakah Zagan yang kebingungan karena dirinya gak pernah ngobrol dengan orang lain selain sama si Barbatos. Singkat waktu, setelah memikirkan berbagai macam topik gak guna, si gadis elf ini pun berbicara dan mengajukan pertanyaan seperti yang kita dengar di awal scene tadi. Zagan pun dibuat sangat-sangat syok bukan main mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh si gadis tersebut. Dirinya lalu menyangga ucapan gadis itu karena dirinya akan sangat kesulitan kalau sampai si gadis meninggoy. Sanggahan Zagan barusan malah disalahartikan oleh si gadis elf ini. Sembari melirik ke alat penyiksaan di sana, dirinya menduga Zagan gak mau membunuhnya dengan cara mudah. Zagan pun semakin dibuat syok karena alat-alat di sana itu adalah milik penguasa kastil sebelumnya.
Dan saking magernya si Zagan, dirinya gak pernah sekalipun bersih-bersih, apalagi mindahin barang-barang. Karena kehabisan kata-kata, si Zagan memilih untuk memperkenalkan diri, namun ia kesulitan ketika mau menanyakan nama gadis itu. Setelah memberitahukan namanya, Neftelia meminta tuannya itu untuk memanggilnya dengan sebutan Nevi supaya lebih mudah. Meski telah mengetahui namanya, tapi Zagan tetap merasa aneh karena Nevi yang tidak memiliki nama belakang seperti Elf pada umumnya. Namun di sini Zagan akan dibuat sangat terkejut setelah mendengar pengakuannya si Nevi. Ya, seketika itu pula wajah dari maga OP dengan sifat antisosial ini memerah karena Nevi yang meyakinkan bahwa dirinya 100% masih segelan. Dan sama seperti Barbatos, Nevi juga mengira Zagan akan menjadikannya sebagai tumbal atau bahan percobaan. Tentunya Zagan langsung menyanggah dugaan itu dan membuat Nevi bertanya-tanya, lalu apa gunanya Zagan membelinya? Nggak lama kemudian, Zagan baru tersadar dan kebingungan harus menempatkan Nevi di kamar yang mana. Namun sebagai maga overpower yang selalu meninggikan sihir ketimbang apapun, Zagan terlihat memberanikan diri mendekatinya dan berniat mengantarkan Nevi ke kamar barunya. Akan tetapi lagi-lagi si Nevi ini malah menyalahartikan ajakan tuannya barusan. Mendengar ucapannya itu, Zagan bisa langsung mengetahui penderitaannya si Nevi sejak ia dijadikan seorang budak. Yang mana dirinya pasti selalu ditakut-takuti akan dijadikan kelinci percobaan para mage. Dan meskipun Zagan gak tahu apa maksud dari ucapan anak terkutuk, tapi karena ia sadar Nevi enggan untuk menceritakannya, apa yang diketahuinya saat ini hanyalah Nevi yang kini tidak memiliki tempat untuk pulang. Tidak hanya tidak memiliki orang tua, bahkan untuk makan sekalipun Zagan hanya bisa mencuri ataupun mengungut dari tempat sampah. Gak cuma itu aja, namanya sendiri pun berasal dari panggilan orang-orang terhadap dirinya. Setelah mengingat semua hal itu, Zagan yang mengaku membutuhkan Nevi pun memintanya untuk tidak mengatakan hal-hal seperti kematian atau yang sejenisnya. Mendengar hal itu jelas Nevi pun sangat terkejut, apalagi ketika Zagan yang mengatakan suatu kalimat yang membuat Nevi setidaknya bisa menaruh rasa kepercayaan yang sangat tinggi pada sosok di hadapannya saat ini. Setelah mikir mau nempatin Nevi di kamar dengan view yang sangat indah, dirinya pernah menawarinya untuk tinggal di kamar yang terletak di menara istananya. Dan ya, lagi-lagi si Nevi ini salah mengartikannya. Yang dikira mau digantung dengan posisi tangan dulu atau lehernya terlebih dahulu. Setelah mengalami hal yang cukup romantis dengan Zagan yang menyelamatkan Nevi saat ia mau terjatuh, dirinya terlihat menggandeng tangannya si Nevi sampai tiba di kamarnya yang dimaksudkan. Namun ketika baru aja membuka pintunya, nampaklah seonggok alat pancung yang sangat-sangat mengerikan di sana. Meski mencoba berkelit sekalipun, akan tetapi hal itu belum cukup untuk meyakinkan Nevi bahkan untuk diri sendiri. Zagan yang takut situasi akan jadi semakin rumit pun terlihat menggunakan sihirnya untuk menghancurkan alat tersebut. Namun yang terjadi... Ya, Nevi semakin dibuat sangat-sangat terkejut sekaligus sangat ketakutan karena itu kali pertamanya melihat sihir penghancur sekuat itu. Zagan yang hanya pernah berinteraksi dengan seekor mage yang sama OP-nya dengannya membuatnya terus-terusan menghadapi masalah ketika berhadapan dengan sesuatu yang sangat normal. Meski kamar itu kelihatan sangat suram, namun begitu Nevi pergi ke balkon untuk melihat bulan dan terlihat seperti ingin meraihnya, Zagan pun menduga Nevi sangat menyukai hal tersebut. Meski belum yakin tentang kesukaannya sendiri, tapi Nevi tetap meminta untuk dibiarkan tinggal di kamar itu. Meski terlihat suram, tapi Nevi sangat-sangat menyukai kamar yang telah diberikan oleh tuannya itu. Setelah diperbolehkan, Nevi pun langsung berterima kasih padanya, sehingga membuatnya terkejut, karena udah lama sejak terakhir kali ia mendapat rasa terima kasih yang sangat tulus seperti itu. Mendengar ucapan tuannya barusan, Nevi juga merasa udah sangat lama sejak ia mengucapkan rasa terima kasih yang sangat tulus pada seseorang. Dan berakhirlah alur cerita anime Mao no Oregadore of episode pertama. Anime tiap hari apa bang rilisnya? Setiap Jumat, Dek.
Tapi, jujur aja dari ketiga anime baru yang gue bawain kemarin-kemarin nih ya, Kami Game, Dekisoko no Yobareta, dan Moodore Elf ini, anime Mao no Oregadore Elf inilah yang paling bagus. Tapi BTW ini gue gak bahas untuk yang kedepannya ya, masih yang 3 anime ini doang. Gue suka gimana desain Nevi dan juga Zagan dibuat. Karena jujur aja ada kalanya gue nonton anime dan agak-agak kecewa karena MC-nya kelihatan B aja. Tapi ceweknya selalu banyak dan mulus-mulus gitu loh. Untuk Moodore Elf ini seriusan balance banget sih. Dan ya, mau kalian suka romance atau enggak, tapi gue suka cerita romance yang anti mainstream kayak gini. Jangan selalu kalau nggak romance sekolahan, harem, atau mungkin romance ecchi, atau romance mainstream lainnya lah. Ya, tapi terlepas dari itu semua, jujur sifatnya si Zagan itu cukup mirip sama gua sewaktu kuliah sih ya. Agak susah buat ngobrol sama cewek, tapi beda cerita kalau ceweknya itu cosplayer atau wibu, minimal tahu anime, atau ya mungkin sifatnya keonesanan, mungkin aku masih bisa. Itu pendapat gua untuk anime ini ya. Kalau kalian gimana? Coba komen di bawah. So, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata, silahkan diambil positifnya aja guys. Tut 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 tut.